dari Instagram nih. Apakah bermanfaat kalau tato salib atau wajah Yesus? Jadi pas di pintu surga bisa jadi akses. Next. Tato yang murah bagus di mana? Nggak ada. Berarti kalau nato tapi tatonya jelek dosa dong. Dosa. Jesse Lantang bilang dosa. Sayang gitu loh, Iya sayang. iya 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 iya. Sama juga dengan tato. Aha. Yang nggak suka nggak perlu buat, Betul. ya. Yang nggak punya duit nggak perlu buat, Yes. gitu loh. Yang mau minta sama orang tua duit buat bikin tato, no 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 Iya no. iya. Yang Mending orang nggak usah. tua jangan Betul dikasih. betul betul. Ya, yang nggak tatoan cuman nggak suka aja ngelihat kita yang tatoan. Ambil pusing gitu ya. Akhirnya mereka pusing sendiri Oke. dan ujung-ujungnya sayang banget mereka jadi menghakimi. Ya. Yo, Niko Mariadi balik lagi dan hari ini gue barengan dengan Pastor Jesse Lantang. Kak Jesse, thank you for the time. You're very welcome. Dan hari ini kita langsung live dari rumah keluarga besar The Lantang. The Lantang Clan. Sedap. Kak, Ya, thank you banget buat waktunya nih. sama-sama. Gue mau bahas sesuatu yang sepertinya nggak pernah dibahas di mimbar-mimbar gitu. Oke. Tapi itu jadi kebutuhan karena banyak juga yang tanya ke gua. Pastinya ke Kak Jesse udah dari kapan tahu udah tanya-tanya nih. Yang pertama soal tato, yang kedua soal music rock. Lu pilih dulu yang mana? Yang mau duluan? Tato boleh. Tato dulu kali Tato ya. boleh. Dari kemarin gue share di Instagram cukup rame karena memang banyak juga yang penasaran, banyak juga yang jadiin bahan bercandaan karena sepertinya juga udah banyak orang yang mulai ini apa namanya membuka apa ya pikirannya gitu loh untuk banyak pengertian gitu maksudnya. Ya. Cuma sayangnya kenapa menurut Kak Jesse kayak tema-tema yang seperti ini jarang diobrolin di di pengajaran gereja gitu. Oke, mungkin banyak orang yang nggak suka sama dua hal ini, Mhm. tato dan music rock. Jadi Ya. mereka tidak mau membahasnya. Dan itu Hmm. akhirnya jadi daerah yang abu-abu banget selama ini turun temurun. Hmm. Dan itu menjadi akhirnya kesimpulan yang gue lihat adalah jadi nggak jelas. Oke. Sebenarnya ini gimana gitu Ya. loh. Ya. Karena nggak pernah dibahas lewat angle-nya Alkitab seperti apa, Hmm. ya, angle-nya firman Tuhan seperti apa, sama sekali mungkin ada yang pernah membahas tapi nggak detail gitu loh. Hmm. Jadi ini yang membuat kebingungan itu sendiri Ya. di dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, kalau dari Kak Jesse sendiri ya Kak, gue kan perhatiin lu adalah salah satu pendeta yang rock and roll gitu. Apa adanya, gitu. Lu nothing tulus gitu gak sih? Ketika lu memutuskan dulu untuk ditato, atau memang awal mula ditato lu belum jadi hamba Tuhan? Gue justru nambah tato dan lain sebagainya semenjak gue pelayanan. Oke. Karena gue mulai menyelidiki bahwa gue adalah orang yang selalu mau tunduk sama kebenaran ya. Oke. Eh, Justru bukan karena nggak tunduk ya? bukan, Ya. jadi gue cari kebenaran soal tato. Hmm. Gue cari dan lain sebagainya dan gue menemukan ternyata tato hanya fashion. Oke. Fashion, karena yang diributin sama orang Kristen selama ini kan kitab imamat itu. Oke. Oke. Ya, jangan merajah tubuhmu, Iya, tapi iya. ternyata itu ayat seringkali kita diskon. Mungkin istilah sekarang kita goreng-goreng. Ya. Jadi Cocok itu, logi kali ya. ya, jangan merajah tubuhmu, itu kan yang lengkap adalah karena orang mati. Jangan Di merajah, dalam perikop itu. ya, jangan merajah. Jadi itu ceritanya orang Israel lagi on the way ke Kanaan. Ya. Di Kanaan itu mereka punya budaya, punya adat. Ya. Kalau ada yang berduka, Berduka. ada yang mati, ada yang meninggal, mereka mulai merajah tubuh mereka. Hmm. Apa rajah itu? Mereka mulai potong jari mereka. Oke. Mereka bolongin perut mereka. Hmm.
Oke. So itu beda dengan tato. Betul, setuju. Tato itu cuman digambar, malah jadi bagus lagi. Pengertiannya itu bukan tato ya, Bukan tato, tapi ya melukai, motong gitu ya. motong. Dan itu Hmm, karena mereka dalam keadaan berduka. ya, Berduka. Nah, Alkitab bahasa Inggris ada beberapa versi yang menggunakan kata tato ya, ya untuk ayat yang di Imamat itu. oke. Nah, ternyata ahli-ahli teologi Inggris waktu waktu Mhm, dikonfrontasi, mereka cuman nggak pernah menemukan kata yang tepat untuk merajah. oke, Dalam bahasa Inggris mereka nggak ya, pernah ketemu kata yang tepat. oke. Ya, jatuh-jatuhnya mungkin cut dalam bahasa Inggris, memotong. Mhm, Oke, dan itu pun kayaknya nggak masuk banget untuk ayat tersebut karena itu lebih dalam lagi sedihnya karena orang meninggal ini lagi berduka banget, makanya dia sampai potong anggota tubuhnya. dan itu berarti bagian dari culture-nya mereka ya? Culture-nya orang-orang Kanaan. Nah, orang Oke, Israel lagi on the way ke situ. oke. Makanya Tuhan bilang lewat Musa, Mhm, ya lewat imam besar bahwa jangan merajah tubuhmu karena orang mati. ya, Lo jangan ikut-ikutan orang Kanaan. ya, 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 ya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan ya, ketika kita membahas ini bukan berarti kita akan membuat satu apa ya, alasan pembenaran atau apa ya. Karena kalau teman-teman lihat Kak Jessie adalah orang yang punya tato, sementara gue sendiri orang yang nggak punya tato atau belum. Iya, Jadi bukan sebuah apa ya, kayak kita berdua mungkin tato terus kemudian kita bikin konten ini supaya kita menggiring sebuah opini, bukan. Kita iya. justru kepengen kita sama-sama ketika kita memutuskan melakukan segala sesuatu alasannya mesti benar dan why Yes. gitu. Iya, Karena kan selama ini orang-orang bilang misalkan pengajaran yang tato selalu identik dengan jangan. iya, That's why orang pada akhirnya nyari tahu sendiri. iya. Makanya dari tadi gue bilang, tato itu fashion. Hmm. Fashion adalah gue suka warna hitam, Hmm. gue nggak akan maksa lo Nick untuk pakai warna hitam juga. Ya. Itu fashion. Ya. Karena lo fashionnya mungkin seperti itu. Ya. Pakai baju plate, pakai baju kotak-kotak. Ya. Ya, dan lo juga nggak akan memaksakan itu ke orang lain. Sama juga dengan tato. Aha. Yang nggak suka, nggak perlu buat. Betul. Ya, yang nggak punya duit, nggak perlu buat. Yes. Gitu loh. Yang mau minta sama orang tua duit buat bikin tato, no. Iya, iya. Mending Yang nggak orang usah. tua jangan Betul, dikasih. Betul, Ya, betul. karena ini fashion. Iya. Gue suka beginian, jadi dan gue nggak akan memaksakan. Lo tau nggak bedanya orang tato sama orang nggak tato? Ya. Orang yang tato dia nggak pernah memaksakan Hmm. ya bahwa orang yang ditato harus ditato. Hmm. Sementara orang yang nggak tatoan seringkali berisik lihat orang yang tatoan. Waduh. Berisik Iya, banget. iya. Kenapa lo ditato? Kenapa? Itu sama aja gitu. Kenapa lo pakai baju kotak-kotak? Iya. Kenapa lo pakai baju merah? Kenapa lo pakai jeans? Iya. That's only fashion. So tattoo is not a crime. Iya. Tato bukan kejahatan, Oke. bukan kriminal. Ya, itu cuman image bahwa banyak di negara-negara termasuk Indonesia Mhm. ada beberapa narapidana mereka menggores badan mereka waktu mereka lagi di penjara. Iya. Jadi akhirnya terbangunlah sebuah opini di masyarakat bahwa orang yang tatoan itu penjahat. Iya. That's not. Itu cuman Nggak opini. gitu ya. Kebenarannya nggak seperti itu. Iya. So, Iya. kesimpulan gua tato adalah fashion. Iya. Satu kali gue lihat di Instagram ada yang posting gini. Pokoknya intinya adalah jangan kayak mencoret-coret, jangan mengotori bait Allah. Dan gambarnya adalah bait Allah yang penuh dengan gambar dan lukisan. Gue Dan makin langsung keren kan? gue kayak, dang. Ya, karena banyak justru yang mengambil pusing antara image mungkin kebebasan itu, preman, kriminal identik dengan itu. Dan pada akhirnya nanti kita menggiring juga ke mungkin ke jenis musik dan segala macam gitu. Iya. Bisa dibilang tato itu identitas juga nggak sih Kak? Enggak juga. Gue pernah mencari bahwa tato itu bukan identitas karena cuman fashion. So dia untuk siapapun sebenarnya, Iya. untuk yang menyukainya. Kayak misalnya ada ibu-ibu gembala ya yang alisnya ditato misalnya. Mhm. Ya, itu juga cuman sebatas fashion kan? Iya. Oke, cuma sebatas kemarin fashion ada karena yang si tanya ibu itu. gembala atau siapapun itu, ibu-ibu siapapun
Mungkin dia pengen mempercantik diri dengan alisnya tebal mungkin. Ya. Ya, so gue ngelihatnya akhirnya cuman sebatas itu. Gue nggak ngelihat tato itu apa ya, merugikan seseorang dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang rugi itu yang tadi itu, yang nggak tatoan cuman nggak suka aja ngelihat kita yang tatoan. Ambil pusing gitu ya. Akhirnya mereka pusing sendiri. Oke. Dan ujung-ujungnya sayang banget mereka jadi menghakimi. Ya. Ya. First time lu tato apa yang lu gambar, Kak? Huruf G kebalik, Huruf G initial kebalik. my daughter, ya Oke. Gabriel. Ya. Huruf G kebalik ada di sebelah kanan. Itu yang pertama kali gue buat tahun 99. Sembari gue lagi belajar soal tato tuh. Soal tato sampai akhirnya ya waktu gue tahu semua kebenaran ini yang solid gitu. Ya. Akhirnya gue nambah dan berencana nambah. Tato tuh nagih? Enggak juga. Oke. Siapa bilang? Oke. Karena orang yang kelihatannya nagih itu adalah orang yang bikin tato nggak dikonsepin. Sampai rumah nyolot. Ya. Wah kok jelek, wah kok gini. Kayak kurang kali ya. Kayak kurang gitu loh. Nah pengen bolak-balik terus akhirnya. Ya. Gue bikin ini full sleeve tangan kanan. 2 tahun konsepinnya. Oke. 2 tahun bolak-balik email-emailan sama my tattoo artist. Ya, Gusti Tato, Gusti Ngurah. Hai Om Gusti. Ada di mana, Kak? Bali? Dia kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di Jakarta. Oke. Jadi menurut lu sendiri dengan ayat yang ngomong jangan merusak tubuhmu yang adalah bait Allah, itu gimana, Kak? Merusak tubuh ini malah memperindah tubuh kalau gue bilang. Ya. Merusak tubuh kalau lo minum teh botol 3 botol per hari atau sebotol tiap hari. Ya. Lo makan babi dengan nasi putih yang gila-gilaan, lo gak kontrol gula lo dalam tubuh lo. Itu yang menurut gue malah merusak bait Allah. Make sense. Ya, lo mulai punya gaya hidup nggak sehat misalnya. Begadang gitu-gitu juga. Begadang, nggak tidur, ya Indomie 2 pakai telur, pakai keju, pakai kornet tiap hari. Itu menurut gue itu yang nggak menjaga bait Allah. Iya, kalau kita mau belajar menyadari nggak sebatas hanya alkohol, kemudian rokok, Iya. kemudian banyak hal lain lagi yang dari dulu tuh sebenarnya jadi sorotan. Ternyata sekarang aja kalau kita nggak olahraga nih, nggak berolahraga sama sekali, Betul. ya kita udah nggak menjaga bait Allah itu. Betul. Ya. Betul banget. Gue mau bacain ini nih, Kak, pertanyaan dan komen-komen. Oke. Ready lah ya. Yang pertama, Kak, dari Instagram nih, apakah bermanfaat kalau tato salib atau wajah Yesus jadi pas di pintu surga bisa jadi akses? Orang dalam nih. Lu kira Dufan Bambang? Tapi ada nggak hubungannya menurut lu sendiri dengan mentato firman Tuhan, salib itu sendiri, wajah Yesus, ketika mungkin orang lagi itu jadi kayak turning back buat orang. Oh iya, maksudnya gini, gue sering bilang banget sama teman-teman yang mau ditato, choose the picture wisely. Pilih gambar-gambar itu yang bijaksana lah. Ya. Kita nggak mungkin udah tahu itu mukanya setan misalnya, kita pasang-pasang juga di badan kita buat apa. Jadi kadang-kadang gambar-gambar di tubuh kita ini justru seringkali memperkenalkan siapa Tuhan kita ke orang lain. Ya. Mereka bisa baca ayat nih kayak di my favorite verse, Yohanes 15 ayat 13. Ya, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Jadi ada seseorang yang mau lay down ya. Jadi ingat baik-baik, Yesus tuh nggak dibunuh, dia kasih nyawanya. Dia nggak dibunuh loh. Oke, dia kasih. Karena kalau dia pakai kuasanya kayak di Taman Getsemani, ini saya, semuanya jatuh kan? Oh iya. Sampai pedang-pedangnya jatuh. Jadi dia nggak dibunuh sebenarnya, dia kasih nyawanya. Ya udah. Itu yang selalu jadi pertanyaan ramai sebetulnya gitu ya. Lay down. Kenapa itu kalau pengertian. Yesus itu punya kuasa, kenapa dia nggak ngelawan? Kenapa nggak
man. Ya. Iya. Ya. Oke, next ya. Gue sebenarnya agak ini nih, agak bukan sedih sih ya, agak sedikit heran masih ada yang tanya ini gitu. Tato dosa nggak? Wow, ini pertanyaan udah dari 20 tahunan lalu mungkin. Iya. Ya. I will say no. Hmm. Tidak dosa. Iya. Ya. Next. Tato yang murah bagus di mana? Nggak ada. Kalau mau bikin sendiri pakai tinta, pakai rotring. Kenapa jadi minta rekomendasi Anda ini? Ini lama-lama udah kayak ML ini. Oke. Ini balik lagi yang tadi jawab singkat aja nggak apa-apa Kak. Di Alkitab kan dijelaskan kalau tubuhmu bait kudusnya Tuhan nih bos. Karyawan gue kayaknya nih manggil bos. Oke. Kalau kita tato gimana ya? Ya, tadi kita udah bahas ya. Maksudnya ini malah mempercantik tubuh Kristus. Iya. Yang merusak adalah kalau kita nggak jaga badan, nggak jaga kesehatan. Berarti kalau nato tapi tatonya jelek dosa dong? Dosa. Jesse Lantang bilang dosa, sayang gitu loh, sayang. Iya. Itu make sense buat gue. Eman-eman orang Surabaya bilang. Benar. Lagi nih, jika kita mentato logo halal, apakah berarti tato menjadi halal? Speechless gue ditanya ini. Iya, speechless jawabannya. Jadi kalau tato dianggap nggak halal, lalu tato dengan logo halal jadi halal. Nah, kemarin ada yang tanya juga nih, tato sama sulam alis beda nggak sih? Well, itu tadi yang tato alis bahasanya aja yang beda. Betul. Satu tato, satu sulam. Iya. Oke. Gue juga bilang kalau beda sih, kalau tato alis, sulam alisnya pakai benang ya beda lah ya. Kak, berapa lama lu bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan dan penghakiman sebagai seorang hamba Tuhan yang punya tato? Sering banget sampai hari ini, tapi nggak separah dulu ya. Sampai hari ini masih ada yang bertanya, why you preach and why you have tattoos? Masih nggak banyak, tapi ada aja yang nanya. Iya. Ya. Ada nggak kira-kira gereja yang pada akhirnya begitu tahu lu pakai tato ngekat jadwal lu nih? Mungkin juga ada. Karena ada yang tiba-tiba ngekat tuh. Tapi ada yang tiba-tiba jadi ngundang. Ada juga. Iya. Buat pelayanan mungkin justru yang nggak tersentuh di gedung gereja, biasanya malah mereka lebih terbuka ya. Yes. Belajar atau apa? Yes. Ya. Mereka. Gue lihat ke Jesse yang di Sunday Sunday Rock atau apa tuh yang online. Iya. Yang praise and worship-nya metal itu. Iya. Enemy of Satan. Oh yoi. Dari Solo. Gue langsung kayak wow. Well, tapi kalau itu memang mesti dinikmati, kenapa enggak ya? Iya. Ya, kita juga nggak bisa maksa orang semuanya bisa enjoy dengan lagu-lagu yang sudah biasa gitu. Betul. Begitupun juga dengan tato gitu ya. Mungkin hari-hari ini waktunya kita juga menghargai setiap keputusan atau setiap karya orang gitu ya. Karena pada akhirnya kan dari apa yang kita lakukan juga yang membuat orang tuh jadi kenal Tuhan atau menilai karakter kita gitu. Jangan sampai ketika kita rajin ngomongin orang bertato, kita yang nggak bertato malah kelakuannya nggak usah kayak yang kelihatan gitu, nggak kelihatan tapi ngerugin banyak orang gitu. Dengan menghakimi pun itu gue rasa hal yang udah nggak bener gitu ya. Dan ketika seminar atau pengajaran podcast lu yang ini kan nggak pertama juga ya ngomongin soal tato gitu. Enggak. Banyak banget teman-teman juga bisa lihat, bahkan ada juga di salah satu gereja besar ya yang
yang banyak, yang narasumbernya ada beberapa dan satu orang yang mempertahankan opininya tentang tato ya. Why not gitu ya kak? Iya. Gimana rasanya kak? Dengan banyak pemahaman orang-orang yang nggak setuju dengan itu dan lu masih stand firm gitu. Gue yakin banget kalau kita tahu apa yang kita buat, kita yakin dengan keputusan yang kita ambil, kita akan santai aja. Yeah. Orang mau kayak gimana, kita santai aja. Kayak ikan salmon gitu loh. Yeah. Dia selalu berenangnya itu ngelawan arus. Dia santai banget. Yeah. Karena dia tahu dengan dia berenang ngelawan arus itu akan memperbesar dagingnya dia dan ototnya dia. Dan orang yang nangkep itu akan menikmati salmon tersebut. So jangan takut dengan keputusan asal itu dasarnya kebenaran. Jangan pernah takut. Kadang-kadang kita kompromi sama kebenaran, tapi kita berada di sebuah institusi yang namanya gereja. Padahal itu udah jelas itu kebenaran. Tapi kita masih mau kompromi, masih mau jual, masih mau hianati kebenaran tersebut. Tapi kita orang Kristen, label kita orang yang pelayanan dan lain sebagainya. Itu malah lebih apa ya? Lebih downgrade sih menurut gue. Lebih turun kelas banget. Gitu. Dibanding orang-orang yang berusaha setiap hari untuk mau menghidupi kebenaran, itu lebih keren. Itu lebih asik. Gitu ya? Iya. Kayak tato itu sebenarnya juga bentuk ekspresi kali ya kak? Bisa juga orang-orang ngomong seperti itu. Ya ketika memang seniman gitu-gitu biasanya. Ya. Jadi waktu kita buat itu cerminan dari kita lah. Ekspresi kita seperti apa. Banyak orang yang menjudge, wah ini tukang marah nih, makanya begini, sakit hati, makanya ditato, bla bla bla. Enggak juga. Enggak juga. Gue bikin tato dalam keadaan gue lagi fine aja. Gitu loh. Lagi adem aja. Iya. Justru kan pandangannya ketika mungkin ada orang ngumpul lagi ibadah komunitas, mungkin bergereja gitu ya, datanglah orang yang tatoan, pasti langsung yang kayak set pasang kuda-kuda nih gitu. Iya. Pandangan-pandangan itu gimana menurut lu? Iya, itu cuman karena mungkin kita di kepala kita tuh tato bukan fashion, tato itu crime. Jadi kita ngelihat kayak ada orang jahat masuk. Iya. Tapi kalau kita bisa melihat tato sebagai fashion, sebagai keindahan, kita akan beda. Perspektif kita akan beda. Beda banget. Kita ngelihat orang tatoan akan, well, mungkin dia suka itu. Mungkin dia suka gambar itu. Mungkin dia suka tulisan-tulisan itu. That's fine. Gue yang enggak, mungkin gue lebih suka kulit gue emang mulus. Nggak perlu digambar-gambar gitu loh. Iya betul. Nah kalau orang bisa sampai pada level seperti ini, gue rasa sih akan adem-adem aja semuanya ya. Gak ada masalah gitu. Gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah. Tinggal change our paradigm aja, paradigma kita dirubah aja gitu loh. Iya betul. Gue tuh ngelihat ada satu hamba Tuhan juga. Dia pendeta. Kak Jesse mungkin tahu namanya Agus Tato ya. Dia ada di Semarang tuh. Jadi yang mukanya juga ada tato. Oh pernah lihat ya. Tapi pelayanannya dia sih jauh dari mimbar sih Kak. Tapi dia kayak memelihara teman-teman yang waria. Ngasih makan anak-anak yang dibuang sama orang tuanya. Ngasih kerjaan buat orang-orang setempatnya yang ada di prostitusi. Itu dia kerja buat itu. Dan dia cuma ngomongin tentang kemanusiaan sih. Gue kayak aduh gila. Lu kalau mau ngomong orang tato ya, begitu ngelihat ini gimana sama kita yang mungkin gak punya tato tapi kita do nothing nih sampai sekarang gitu. Gue percaya banget semua yang tampak di luar ini itu nggak dilihat sama Tuhan. Yang dilihat malah hati kita yang di dalam. Yang nggak ada yang lihat. Makanya kan Alkitab bilang itu ruangan mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena ruangan tersebut adalah ruangan paling mahal di dunia. Karena tiap hari Tuhan mau lihat itu ruangan. Makanya ballroomnya hotel bintang 5 manapun kalah sama ruangan namanya hati. Jadi hati lebih penting dibanding sama penampilan kita sebenarnya. Dan itu tugas kita buat jaga, nggak sih? Bukan kayak Tuhan yang jagain hati kita. Gitu. Kita yang jaga. Jangan hakimin karena semua dari hati. Gitu loh. Dan kalau mau dilihat, Yesus ada tulisan loh di pahanya. Panas nih.
Mau gue bacain. Iya. Wahyu 19 ayat 16. Let's go. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dibilangnya ditulis, tapi whatever you wanna call it. Apa mungkin itu stiker? Yang jelas di jubahnya Yesus dan di pahanya Yesus tertulis King of Kings. Jadi Yesus tuh tampilannya rocker banget loh. Gondrong, ada tulisannya, keren Jared banget. Leto, ya? Tuhan gue keren banget. Iya. Well, jadi kalau ada pertanyaan, anak muda datang ke lu dan bilang, Kak, gue mau tato, menurut lu gimana? Ya, gue akan bilang sama mereka untuk mereka memilih gambar yang tepat, dikonsepin dengan benar, dan yang paling penting mereka punya uang apa tidak. The reason why juga penting gak sih, Kak? Maksudnya jangan sampai karena gue melihat lu keren nih tato. Iya, pasti pulang, itu. Pasti gue sering menanyakan itu kepada orang-orang yang baru mau bikin tato. Nggak pernah ada sebelumnya. Iya. Gue akan tanya alasannya tuh kenapa. Why you wanna do it? Why you wanna make tattoos gitu loh. Dan ya kebanyakan dari mereka, udah mengerti bahwa tato itu adalah fashion. Betul. Mereka akhirnya mereka dibukain soal itu, jadi well, go ahead. Dan cara pandang orang dari dulu kan kalau tato susah cari kerja. Pandangan paradigma masyarakat gitu. Ya, itu bukan pandangan, itu kebenaran. Jadi itu juga, ini poin juga yang sering gue kasih tahu buat orang-orang yang akan membuat tato. Kalau mereka masih kuliah, baru selesai kuliah, gue akan bilang, hey, lo kalau mau jadi PNS misalnya, lo nggak diterima lo. Betul. Gitu. Atau lo mau jadi apa, profesi apa, mungkin lo nggak akan diterima, akan sulit gitu loh. Makanya gue tekanin, kalau mau punya tato, ya kalau udah punya uang sendiri. Gitu loh. Lo mungkin punya usaha sendiri. Artinya betul. Ya, kerjaannya udah benar. Kerjaannya gitu, udah beres, settle. udah mapan dan lain sebagainya. Tato silahkan. Gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir untuk pembahasan tato gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin mau tanya atau mau ngasih masukan pun gak masalah, langsung di kolom komen gitu ya. Pertanyaan terakhir, di masa depan Indonesia bakal bisa nggak Kak dengan tato gitu? Sehubungan dengan kultur nenek moyang kita juga memang deket banget sama budaya tato. Ya juga sih. Iya, nenek moyang Indonesia justru ada beberapa yang tato kan. Justru. Jadi kita mesti melestarikan budaya Indonesia, dan gue percaya banget kalau paradigm shift terjadi, perubahan paradigma. Gue rasa orang Indonesia bukan makin banyak ya, tapi at least ada acceptance, saling menerima. Ya, yang nggak punya tato ya udah biasa kok gitu loh. Gitu, ya. Yang punya tato juga kita ngelihatnya juga biasa aja gitu. Iya, betul. Gitu aja. Berarti ada ya ke arah sana gitu ya. Ada. Itu dia jawabannya. Jadi kita berharap yang ditingkatkan mungkin rasa saling menghargai juga ya, dan kita bisa ngelihat dari berbagai perspektif, nggak cuma dari hanya sebatas kata jangan ditato, lalu kebenarannya bagaimana, gitu ya Kak. Ya. Jadi kita mau belajar juga nih di sini gitu ya. Ini bukan sebuah perintah atau nasihat untuk kemudian ditato juga. Balik lagi tadi Kak Jesse sendiri bilang banyak hal yang mesti kita pertimbangkan gitu. Yes. Dan kita bakalan mulai ngobrolin ke musik nih Kak. Ya, Come Together itu adalah album terakhirnya mereka kerjasama di studio. Oke. Abbey Road nama albumnya. Luar biasa. Jesse Lantang. Next. Kalau Indonesia mungkin Burger Kill gitu. Dengerin gak? Burger Kill dengerin. Gue lebih seneng Dead Squad sebenarnya. Dead Squad. Gokil. Drummernya Iron Maiden. Percaya Yesus. Yep. Banyak gue
gue banyak di DM sama orang-orang bahwa Iron Maiden covernya setan semua. Betul, betul banget. Tapi itu ada latar belakangnya. Mereka adalah sebuah band yang liriknya semua mostly kebanyakan adalah sejarah Inggris. Sejarah peperangan di Inggris. Dan mereka jadiin seorang jenderal dari Inggris namanya General Edward. Itu jadi maskotnya mereka. Tapi mereka, ya Edward kan seringkali dipanggilnya Eddie. Kayak Edward Van Halen dipanggilnya Eddie Van Halen. Dipanggilnya Eddie. Nah, karena ini jenderal yang apa ya, dia kayak anti mapan. Dia pokoknya kalau belum menang jangan pulang, mendingan mati.